Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Gambar Teknik Listrik kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang garis-garis gambar teknik listrik bagian 2. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Ya, baik pelajar Skapsa, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi di video sebelumnya, yaitu tentang membuat garis gambar teknik listrik bagian 2. Dalam menggambar teknik ada beberapa jenis garis yang semuanya memiliki maksud dan arti masing-masing. Penggunaan setiap jenis garis yang dipilih harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, di sini Ibu saya jelaskan terlebih dahulu peta konsep dari materi kita hari ini, yaitu membuat garis gambar teknik listrik. Ada 2 materi, submateri yang pertama yaitu garis-garis gambar teknik listrik, dan yang kedua penggunaan garis dalam menggambar teknik listrik, di mana di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang garis-garis gambar teknik listrik. Nah, untuk di video kali ini kita bahas tentang penggunaan garis dalam menggambar teknik listrik. Ada 2 sub pokok bahasan. Pertama tentang penggunaan garis, dan yang kedua garis-garis beripit. Pada subbab kali ini akan dibahas mengenai penggunaan garis dalam gambar teknik. Jenis-jenis garis dalam penggunaannya menurut ISO dan IEC dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis tabel. Gambarnya seperti berikut ini. Kegunaannya dipakai untuk membuat garis gambar dan tepi. Yang kedua ada jenis garis tipis. Gambarnya seperti berikut ini. Kegunaannya dipakai untuk membuat garis-garis seperti pertama, garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Yang kedua, digunakan untuk garis ukur, garis bantu, dan garis petunjuk. Garis tipis digunakan juga sebagai untuk garis arsir, dan dapat juga digunakan untuk garis batas yang diputar di tempat. Digunakan sebagai garis batas gambar yang berdampingan, serta garis tipis juga dapat digunakan sebagai garis batas semula sebelum dibentuk. Jenis garis yang ketiga yaitu garis bebas. Gambarnya seperti berikut ini, zigzag seperti ini ya. Digunakan sebagai pertama garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Yang kedua, garis bebas juga dapat digunakan untuk garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian benda dalam bayangan. Jenis garis yang keempat yaitu ada garis tipis. Garis tipis bentuknya seperti ini, garis lurus putus-putus ya. Digunakan sebagai untuk membuat garis benda yang tidak kelihatan ya. Jadi jika kalian membuat garis benda yang tidak kelihatan, yang digunakan yaitu jenis garis tipis. Selanjutnya, jenis garis menurut ISO dan IEC ada garis bertitik. Garis bertitik ya, seperti ini bentuknya, garis lurus dan garis tipis dan garis putus-putus. Digunakan sebagai apa? Garis bertitik ini digunakan ada 6 kegunaan. Yang pertama, garis titik digunakan sebagai garis sumbu, lingkaran jarak, garis simetri, gambar benda yang tidak pada tempatnya. Garis bertitik juga dapat digunakan sebagai bagian benda yang terletak di depan bidang potong.
Terus garis bertitik itu juga dapat digunakan sebagai kedudukan bagian benda yang dapat bergerak yang saat dicapai. Terus yang keenam, jenis garis ada garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Bentuknya seperti gambar berikut ini, ya kan? Perubahan arahnya dapat dilihat di gambar berikut ini ya. Digunakan untuk membuat garis-garis bidang potong. Terus yang terakhir, jenis garis menurut ISO dan IEC yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu garis bertitik. Garis bertitik ini garisnya putus-putus, ada titik, garis titik, garis titik. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya kan? Digunakan sebagai penunjuk bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus. Terus ini pengaplikasian dari jenis garis. Seumpama di sini ada sebuah gambar ya, gambar. Nah, nomor 1 ini menunjukkan garis tebal kontinu atau garis gambar biasa tadi. Terus nomor 2 yang ini diperhatikan gambar berikut ini. Nomor 2 ini berarti garis tipis kontinu. Terus nomor 3 ini menunjukkan garis bebas. Terus yang nomor 4 yang ini putus-putus ini berarti menunjukkan garis gores tipis, dan yang di tengah ini sebagai garis sumbu. Bagaimana paham pelajar Skapsa? Nah, berikut tugas untuk minggu ini, yaitu perintahnya bisa kalian tulis di buku gambar biar nanti materinya tidak masih terkumpul dalam satu buku. Ya, nggak apa-apa ditulis di buku gambar lanjutannya dari tugas yang kemarin. Yang pertama yaitu mengapa pada gambar teknik listrik digunakan banyak macam garis. Terus soal yang kedua, uraikan mengenai kegunaan macam-macam garis berikut. A. Garis tebal kontinu. B. Garis tipis kontinu. C. Garis tipis kontinu bebas. D. Garis tipis kontinu zigzag. Pertanyaan nomor 3, jelaskan yang Anda ketahui tentang skala gambar teknik listrik. Pertanyaan keempat, mengapa gambar teknik listrik harus diberi etiket? Nah, silahkan dikerjakan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya dan video pembelajaran kali ini. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai garis-garis gambar teknik listrik bagian 2 untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.